Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otorita ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli ilmu agama, Gus Baha contohnya, Kiai Afifuddin dari Situbondo, itu yang kalau musyawarah yang diskusi agama, hukumnya cloning gimana, hukumnya Jumatan di kantor seperti apa, hukumnya bunga bank apa, hukumnya keluarga berencana, walhasil hukumnya macam-macam. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Ada nggak sih? Anda dengar nggak Bapak? Dari mereka yang mengeluarkan fatwa tapi yang artinya yang manfaat tuh masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Kalau palsu. Itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik, cintailah keturunanku yang sesuai dengan yang sesuai dengan Islam. Jangan dibawa ke wilayah personal. Jangan general, itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Dulu mereka itu sebagai sebagai dituakan di tengah masyarakat, dimintai doanya, dimintai karomah, titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya gitu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, selawat. Tapi kepemimpinan tetap di kiai, ulama, hukum atau apa kebijakan atau keputusan tetap di kiai itu. Belakangan nih ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Ya, kita akui. Tapi apakah seperti itu? Bukan, tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja gitu, gampang aja. Ukuran yang gampang. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kebalik-balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini. Mau sholat Jumat. Kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini mana? Di masjid tidurnya. Coba. Saya bawa dalam situasi forum saya ini Pak Kiai. Iya. Yang poin yang terakhir tadi ini. Apakah mereka tidak sebenarnya mereka itu sedang menerjemahkan pikiran religiusitasnya itu di dalam konteks agama? Dalam konteks kekuasaan, maaf saya. Apakah tidak seperti itu? Bahwa yang saya maksud begini, mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masyarakat awam. Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, ikut Sorgal kan itu lah. Iya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haramain, Baqillani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuqi, Ad-Manhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini. Yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Tragedi KM 50. Jadi lemun ayat nu ngece-ngece dulur turunan Pasundan, maka anyah siati Indonesia.
Nyah siati Indonesia balikkan itu ke Yaman. Betul tak? Kalau kalian pergi ke sana kami terima kasih. Kenapa? Indonesia sudah barokah sejak zaman dulu. Sejak zaman sebelum kakek kalian datang ke Nusantara ini, kami sudah merasakan barokah di Indonesia ini. Betul tidak? Barangkali kalau kalian pulang ke Yaman, ke Arab, negeri kalian lebih butuh pencerahan kalian, karena di sana negeri kalian masih saja perang saudara. Betul? Kami yang ada di Indonesia ini sudah hidup dalam keadaan nyaman, aman, tentram. Maka jangan kotori Nusantara ini dengan politik agama, dengan politik yang mengatasnamakan agama, tapi tujuannya ujung-ujungnya adalah kekuasaan. Panjenengan adalah keturunan dari leluhur yang memiliki peradaban bangsa yang besar, maka jangan rendah diri di hadapan keturunan Yaman, jangan rendah diri di hadapan keturunan Arab. Kita bangsa Indonesia, turunan Nusantara, keturunan raja-raja yang luar biasa. Betul? Lihat Yaman, ada gak peradaban seperti di Indonesia? Kalau ada sekarang keturunan imigran Yaman yang merasa lebih mulia dibandingkan bangsa Indonesia, pulang saja kalian ke Yaman. Di Yaman lebih butuh kalian dibandingkan di Indonesia. Betul? Kami orang Indonesia sudah merasakan barokah leluhur kami. Indonesia makmur. Yaman bagaimana keadaannya? Hancur sampai sekarang perang saudara. Jangan bawa perang Yaman ke Indonesia. Betul? Kalau kalian mau pulang ke negeri kalian di Yaman, alhamdulillah kami senang sekali. Soal begal nasab sebagai KSP. Untuk para Habib dan Habibah, ini Yaman yang kalian bangga-banggakan, yang selalu kalian promosikan sebagai negeri yang hebat, yang dahsyat, dengan kota mutiara yang kalian sebut sebagai lebih hebat dari Mekah Madinah, yaitu Hadramaut. Negara Yaman sedang memanggil kalian, memanggil-manggil, berteriak-teriak memanggil kalian, karena ada Houthi yang sedang berperang dengan Inggris dan Amerika. Nah, karena itu Indonesia itu tidak membutuhkan kalian. Kalian itu di Indonesia cuma menjadi beban saja. Nah, karena itu kalau memang kalian itu pemberani, kalau memang kalian tuh menganggap Hadramaut itu segala-galanya, hebat segala-galanya, melebihi Nusantara, ya kalian pulanglah ke Yaman sekarang. Nah, Yaman benar-benar sedang membutuhkan kalian. Kalau Indonesia enggak butuh sama sekali sama kalian semua. Jadi daripada di Indonesia ngerusak-ngerusak terus itu ya, pulanglah kalau memang kalian itu pemberani. Itu si Bahar Smith itu yang keluar-keluar suka bawa pedang kemana-mana, yang mau motong-motong orang itu. Kalau memang beneran, pulang ke Yaman. Hadapi itu. Kalian bantu Houthi atau kalian bantu Amerika, terserahlah. Kalian amankan Yaman dan Hadramaut kalian yang kalian bangga-banggakan. Itu juga Rizik Syihab, siapa juga Quraisy Syihab, Najwa Syihab, siapa lagi itu? Yang Ababul Mustafa itu, Taufik Segaf juga, pulang, jangan keluar-keluar aja di sini. Tes DNA nggak berani. Itulah. Indonesia itu sama sekali nggak butuh kalian, dan kalian itu benar-benar hanya menjadi beban untuk Indonesia. Kalau nggak berani dengan tantangan ini, ya sudah kalian tuh tobat. Kalian tobat, bubarkan tuh Rabithah Alawiyah, bikin deklarasi kalian itu secara genetik ber-DNA dengan haplogrup G. Artinya Yahudi Ashkenazi. Udah gitu aja, selesai. Dan nggak usah berlagak lah, sok berlagak kata Gus Yahya dulu sebelum menjadi ketum itu, sok berlagak. Sekarang kalian mau sok berlagak, mau merebut NU, mau merebut Indonesia, mau menjadikan Indonesia khilafah, mau rusak Pancasila. Rizik Syihab yang dengan Habib itu. Monggo, Pak Kiai. Jadi Islam datang ke sini, kalau kita lihat tokoh-tokoh pertama itu tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada yang dari Yaman. Tidak ada dari Yaman. Yang pertama. Oh, clear itu ya. Fatimah binti Maimun, Wasil, Syekh Wasil yang di Stono Gedong Kediri, kuburannya itu di Nisabur. Dari Persia, kalau sekarang Iran ya, Nisabur. Yeah. Syekh Ahmad Subakir yang kuburnya di Goa, ya, di Sulawesi. Itu juga dari Khorasan. Syekh Quro di Kerawang. Itu dari Cina. Oh, ya. Jadi Maulana Ishaq dari Tobruk, dari kota perbatasan Mesir Libya. Nah, kemudian setelah ada penjajah Belanda, Belanda mendatangkan
Arab dari Yaman itu. Dari Yaman. Periode berikutnya baru muncul. Jauh. Setelah Ini kan itu. sebelum Wali Songo ya, kedatangan Iya, yang saya iya, sebut iya. tadi sebelum Wali Songo. Iya. Nah, di sini terjadi manipulasi ya. Sengaja memamerkan ya, memasang gelar Habibnya itu supaya mendapatkan posisi yang lebih terhormat daripada yang lain. Itu berhasil seperti itu di Indonesia dan Malaysia dan Brunei lah. Malaysia juga ada ya? Iya. Untuk status sosial Status mereka sosial, dapatkan. ya. Kalau di Timur Tengah nggak ada. Di Mesir biasa aja, yang alim, yang berilmu, yang berkualitas ya dihormati orang. Betul. Yang tidak biasa jadi pegawai, jadi pekerja, walaupun di Alatos atau Segaf, hanya di kita ini. Nah, saya bukan ahli nasab ya, Ya. Hanya saja secara rasional, mereka itu katanya akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Nah, tidak mungkin ada ahli bait namanya Ubaidillah, karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain dan saudara-saudara di Karbala. Namanya Ubaidillah. Oh iya, Yang peristiwa Karbala itu. Ya, namanya Ubaidillah. Yang eksekutornya itu, atas perintah Yazid, Khalifah Yazid, Ya. Al-Amawi. Maka ahli bait itu nggak ada namanya Yazid. Cari ada nggak Habib namanya Yazid? Nggak ada. Amrun nggak ada. Muawiyah nggak ada lagi malah. Begitu. Ubaidillah nggak ada. Cuma nggak ada Habib nama Ubaidillah. Nah, sedangkan itu katanya semua ini turunan Ba'alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, terus nanti Ja'far Shadiq. Jadi menurut saya rasional saja, tidak mungkin ada Habib namanya Ubaidillah. Ketua Umum Ormas Islam yang terkenal sebagai Ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ormas Islam terbesar di Indonesia, seenaknya berceramah dalam satu kesempatan. Apa dia katakan? Jenggot itu budaya Arab. Artinya orang berjabet panjang adalah simbol dari orang yang hatinya sudah arif, hatinya sudah bersih. Ketua Umum PBNU, saudara. Nah makanya terus Kiai Said mangkel, dasar orang kalau jenggot ini goblok. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Banyak di antara Habib-Habib yang tidak mencontoh panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Merasa sudah seperti Arab, tapi lupa bahwa kita masih orang Indonesia. Walaupun Habib Rizik ini keturunan Rasulullah, pergi ke Arab tetap ditanya pasportmu mana, dan ketika overstay tetap ditanya mana perpanjangan waktumu. Dengan semangat Islam Nusantara, mari kita pertahankan NKRI yang kaya raya dengan sumber daya alam. Saudara, kalau Islam di Indonesia mesti di Indonesia kan? Berarti Islam di China mesti di China kan? Berarti Islam di India mesti di India kan? Berarti Islam di Amerika kan? Sudah ribut bukan koela ulama Nusantara itu. Ulama LGBT bukan, itu yang tafsirnya goblok aja itu orang. Itu makanya kalau nanya Islam Nusantara tanya ke NU. Jangan nanyanya ke Habib Rizik, salah paham sampai. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Sehingga nah orang ini balas Kiai Said yang goblok. Orang Wali Songo, apa penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok? Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Loh, katamu nggak ada. Kok sekarang jadi berjenggot? Habib-Habib masa kini yang banyak memberikan dakwah dengan cara yang keras dan bahkan mencaci dan menghujat pihak lain, hendaknya mengambil contoh para Habib yang sukses memberikan pendidikan yang sangat luas pada masyarakat Indonesia. Mari kita luruskan peranan Habib di Indonesia.
Anda jangan mengatasnamakan NU. Tidak, Itu penipuan. Baik, Kang Maman. Kalau ada laskar yang melakukan penganiayaan kepada anak-anak wanita, apalagi orang cacat, saya yang akan tangkap, saya yang akan jebloskan ke penjara. Kalau ada laskar coba-coba mengganggu perempuan, anak-anak, atau orang cacat, Anda jangan fitnah. Baik, Habib, kita Ya, dengarkan Habib, dulu ini kita komentar dengarkan pernyataan dari Gus Dur atas bentrokan yang terjadi kemarin. Ya, silakan. Ya. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, pasar ragu-ragu. Saya bilang begitu. Mau ngobrol-abrik kok malah jadi kita yang diobrak-abrik, ini kan aneh. Ya nanti harus ditangkap semuanya sudah. Tidak usah ragu-ragu. Cari saja semuanya siapa yang pernah ikut apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak melihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Ya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya. Saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita jadi kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan Kita saya ingat yang Gus Dur itu antek Yahudi. Kemarin baru pulang dari Baik, Habib, kita akan lanjutkan. Dengan semangat Islam Nusantara, mari kita pertahankan NKRI yang kaya raya dengan sumber daya alam, kaya raya dengan budaya, tradisi yang kita warisi dari leluhur kita, selama budaya tradisi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saya ingin ingatkan saat ini liberal setelah divonis sesat oleh fatwa MUI, mereka tidak sebut lagi Islam liberal, mereka ganti nama jadi Islam inklusif. Makanya ulama-ulama di Indonesia selalu mengajarkan bagaimana mengikuti ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan kondisinya masing-masing. Lah karena kondisinya Islam di Indonesia yang lebih banyak yang disebut Nusantara, maka ahli sunnah wal jamaahnya menggunakan wal jamaah Nusantara, maka Islamnya sering disebut sebagai Islam Nusantara. Tapi tetap nggak laku. Mereka ganti nama lagi jadi Islam multikulturalisme, nggak laku lagi. Sekarang mereka ganti baju lagi, Islam Nusantara. Dengan Islam Nusantara kita pertahankan jati diri kita, watak kita, kepribadian kita sebagai Muslim Indonesia ahli sunnah jamaah yang moderat, berbudaya, berakhlak. Terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Mereka katakan saudara-saudara, Islamnya kita terima, Arabnya kita buang. Kita jangan mau diarabkan. Islamnya terima, Arabnya buang. Jangan dong, jangan budaya kita digerus oleh Arab. Jangan budaya kita dihabisi oleh Arab. Kenapa Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara itu Islam baru, itu bukan Islam yang ada di Nusantara. Itulah namanya Islam fi Nusantara. Kenapa kalian ribut? Kamu bikin Islam kafah aja gak ribut aku. Jemaat Islam Nusantara. Saudara, kalau Islam di Indonesia mesti di Indonesiakan, berarti Islam di Kina mesti di Kinakan. Berarti Islam di India mesti di Indiakan. Berarti Islam di Amerika Amerikakan. Susah ribut, bukan kok ulama Nusantara itu. Ulama LGBT bukan, itu yang tafsirnya goblok aja itu orang. Itu makanya kalau nanya Islam Nusantara tanya ke NU. Jangan nanyanya ke Habib Rizik, salah paham sampai. Nanya Islam Nusantara sama ulama Wahabi. Yuk. Ulama Wahabi itu sama Syekh Abdul Qadir aja nggak paham. Mereka mengatakan Syekh Abdul Qadir musyrik.
Firanda Andirja usia berapa sih berani mengusyrikan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki? Ada namanya Subhan Bawazir mengatakan kepada kita semua bahwa Imam Ghazali tidak paham Quran, tidak paham sunnah. Makanya nggak usah heran mereka ini nggak paham apa-apa. Bapak sudah seperti Arab jenggotnya apa? Orang Arab jenggotnya lebat. Kalau kita ini kadang lihat anak berjenggot itu seperti kesebelasan sepak bola, sepak sebelas ini. Dan yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Belakangan muncul lagi, saudara, Ketua Umum Ormas Islam yang terkenal sebagai Ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ormas Islam terbesar di Indonesia, seenaknya berceramah dalam satu kesempatan. Apa dia katakan? Jenggot itu budaya Arab. Siapa yang piara jenggot itu tidak cerdas. Makin panjang jenggotnya, makin goblok dia. Insyaallah ngawur tidak? Ini yang bicara Profesor Dr. Kiai Haji, Ketua Umum PBNU, saudara. Nah, orang berjenggot panjang, walaupun kecerdasannya kurang, dia akan turun ke hati. Artinya, orang berjenggot panjang adalah simbol dari orang yang hatinya sudah arif, hatinya sudah bersih, sudah tidak lagi mencintai harta, mencintai dunia, kedudukan, jabatan, orang yang selalu beramal ikhlas lillahi ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita lihat beberapa ulama-ulama sufi dan para wali, itu semuanya berjenggot. Artinya, kecerdasannya sudah pindah dari otak menuju ke hati. Orang yang berjenggot seharusnya mengikuti beliau-beliau itu. Jenggot panjang silahkan, tapi hatinya mulia. Tidak ada rasa takabur, tidak ada rasa hubbud dunya, hubbul jah, mencintai harta, mencintai kedudukan dan jabatan. Karena jenggot adalah simbol kearifan hatinya, kebersihan jiwanya. Itu beda. Makanya nggak ribut. Makanya kemarin Kiai Said sampai mengatakan jenggotan itu goblok. Itu zaman kalau nggak paham akan ribut. Seolah-olah melawan syar'i, bukan. Di Surabaya itu, di Jawa itu kan banyak makam wali. Tiba-tiba ada orang-orang iseng mengatakan Wali Songo tidak ada. Oh, tidak ada itu Wali Songo. Pak, Wali Songo fiktif. Karena sebelum Wali Songo Islam sudah masuk ke Indonesia lewat jalur mana? Lewat jalur dari Aceh. Nah, ya rusuh loh. Wali Songo dibilang nggak ada. Nah, yang bilang begitu jenggotan semua. Nah, makanya terus Kiai Said mangkel, dasar orang kalau jenggotan ini goblok. Sungguhnya. Nah, orang ini balas Kiai Said yang goblok. Orang Wali Songo, apa penerus Wali Songo kok mengatakan orang berjenggot itu goblok? Padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Loh, katamu nggak ada. Kok sekarang jadi berjenggot? Nah ini. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Ya, itu kan yang tadi itu karena menurut Gus Dur itu FPI ya memang organisasi bajingan. Ada organisasi yang sampai dia bilang Gus Dur itu buta mata dan buta hati. Kita berterima kasih kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang telah memberi contoh toleransi antar agama, antar suku, yang menjunjung tinggi Indonesia yang inklusif dan toleran. Bunuh semua pendeta yang terlibat. Inilah salah satu ceramah dari provokatif dari Rizik ya beberapa tahun lalu, dan jejak digital itu tentu tidak bisa hilang begitu saja. Bagaimana provokasi-provokasi dan kekerasan yang dilakukan oleh Laskar FPI, tentu saja atas instruksi dari bos besar mereka. Takbir,
Siap berjihad. Siap berjihad. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Kenapa ormas Kristen yang radikal kok tidak dibubarkan, betul? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini bahaya sekali, khususnya dua orang ini. Mereka menebar provokasi dan perpecahan, konflik antar agama. Dengan Anda bisa lihat bagaimana Bahar Smith ini mengacungkan pedang sambil berteriak takbir. Dan tadi Rizik Syihab untuk instruksi untuk membunuh para pendeta. Kita dulu ini ada konflik ya, kalau nggak salah adanya kesalahpahaman atau isu soal Kristen. Marilah kita bangun masa depan bersama. Marilah kita menganggap rekan-rekan kita, walaupun berbeda suku, berbeda agama, berbeda partai, berbeda golongan, kita adalah sama-sama anak Indonesia. Apa lupa peristiwa Sampit? Apa lupa peristiwa Sambas? Kali ini Anda tidak boleh kalah. Saya minta umat Islam Pontianak, angkat senjatamu, lawan mereka. Umat Islam nggak boleh kalah. Ini manusia-manusia liar. Lalu akhirnya terjadi perang hari itu, saudara. Inilah salah satu dari provokasi Rizik yang Anda bisa lihat itu tanggal 13 Januari 2017 waktu tragedi Sampit ya. Itu antara Islam Sunni dan Syiah. Ya salah satu provokatornya ya Rizik Syihab ini. Terjadi perang jam 3 sore bertempur di tengah kota. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi. Ini klaim ngawur dari Rizik ya, katanya mereka lah yang berjasa untuk mengislamkan Indonesia dari para baib dari Yaman. Di dalam tubuh kami mengalir darah suci dari Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami, dalam tubuh Habib Rizik, dalam tubuh kami mengalir darah keberanian, mengalir darah pejuang selama tanah Indonesia. Para Habib yang di Indonesia ini, pengakuan beliau sendiri adalah turunan Ba'alwi bin Ubaidillah. Dimasalahkan. Di antara yang permasalahkan adalah Kiai Imaduddin dari Banten yang mengatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir tidak punya putra yang namanya Ubaidillah. Habib Ali, saya punya abah, merupakan keturunan ke-33. Saya keturunan Muhammad yang 29. Loh, Habib kok ngaku cucu ke-28? Ana waktu itu baru bangun tidur. Yang bener Ana 38, bukan 28. Maka nasabnya para habaib di Nusantara Ba'alwi yang masuk atau nyambung ke Ahmad Al-Muhajir melalui Ubaidillah batal gugur, kecuali kalau ada data lain yang kuat yang bisa mengalahkan pendapatnya Ustadz Imad. Para wali songo yang datang bawa Islam ke Indonesia, siapa beliau-beliau? Beliau-beliau adalah para habaib. Bahkan jalurnya wali songo sama kayak saya. Dari jalur Ammul Faqih bin Smith, Al-Aidid, Al-Haddad, Bafaraj, wali songo itu jalurnya sama. Al-Baiti ada dua, ada Al-Baiti As-Segaf, ada Al-Baiti Ammul Faqih. Itu jalurnya sama dari Ammul Faqih. Wali Songo bukan dari Ba'alawi bin Ahmad Al-Muhajir. Artinya Wali Songo tidak kita ragukan bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW, bukan dari Ba'alawi. Di tubuh Anda mengalir darah Rasulullah, ya. Di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah. Kenapa? Iri. Masih ada masalah besar. Kalau mau selesai, ini habaib ini turunan siapa? Ayo kita ilmiah, jangan nggak usah emosi, jangan. Nah, kalau nggak ada para habaib ini, kalau nggak ada zuriyah Nabi, kita orang nggak bakal kenal Islam. Kita masih nyembah pohon kalau nggak ada para habaib, betul? Ayo kita telusuri nasab beliau ini. Kalau terbukti memang itu benar nasabnya
Imam Al-Muhajir bin Ali bin Isa bin Muhammad bin Ali Auredi, kita harus hormat. Betul. Oleh karenanya cintai para habaib, cintai para dzurriyyah Nabi. Kalau kalian ingin bahagia di dunia dan akhirat, jangan dengarkan siapapun yang ingin memojokkan, menjelekkan atau menghina para habaib. Habib palsu, makasih ya. Kenapa lu Habib palsu? Ah, kenapa? Kita buktikan mana yang betul-betul habaib kata Rasulullah, mana yang tidak benar.